Oke, kembali lagi di Car Drive Indonesia. Sudah lama ya nggak buat video. Nah, ini mudah-mudahan di tahun ini menjadi kebangkitan kita lagi di Car Drive Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah low MPV yang baru. Kira-kira belum lama di launching ya. Ini adalah all new Daihatsu Xenia tipe R ADS 1500cc bertransmisi otomatis CVT. Ingin tahu detailnya seperti apa? Cek video kami hingga habis. Oke, kita mulai bahas dari bagian fasianya ya. Wow, ini adalah sebuah Daihatsu Xenia. Jujur deh, gue pertama kali ngeliat mobil ini, gue nggak percaya kalau ini Xenia, serius. Ini nih kalau gue boleh lihat ya, Avanza dan Xenia model baru ini seperti baby Sienna. Ya, jadi mirip seperti Toyota Sienna, cuman versi lebih light, versi lebih kecil, versi lebih mini. Di bagian depan ini kita bisa melihat kalau untuk Daihatsu Xenia, dia memiliki tampilan yang runcing ya, melancip-lancip seperti ini, dia lebih berkesan sporty. Oh ya, ini tipe ADS. Tipe ADS ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu dengan ditambahnya ini seperti add-on body kit. Ini ada list-list merah. Untuk lampu depannya, headlamp, ini sudah full LED, baik dari lampu sen, lampu kota, lampu malam, dan lampu dim. Dia sudah full LED. Begitupun dengan fog lampnya, walaupun di sini masih biasa, ini fog lampnya halogen ya, tidak LED seperti headlampnya. Lalu yang bisa kita lihat di sini, ini ada sebuah list berwarna merah. Mungkin untuk kesannya sporty ya, karena ini tipe ADS. Dan uniknya di sini, list aksen merah ini berada di dalam headlamp, jadi di dalam mika. Walaupun kekurangannya mungkin ya, pada masa yang akan datang, mungkin ya waktu yang akan buktikan. Kalau misalkan ini dijemur, sering kena panas, mungkin warna merahnya akan mengelupas seiring berjalannya waktu. Cuman, it's okay lah, ini nice. Gue lumayan suka. Ini list merahnya berlanjut ke bagian tengah sini, seret hingga ke lampu berikutnya. Di sini di bagian bawah ini ada sebuah kamera. Ini adalah kamera 360, kamera 360 di Daihatsu Xenia. Nggak ada yang menyangka serius Daihatsu bakalan seperti ini di Xenia. Jujur, dulu gue pernah punya Xenia tipe X e-Sporty. Gue nggak nyangka serius kalau Xenia bisa kayak gini, karena dulu Xenia itu fitur ya udah ala kadar ya, cuman apa sih paling bisa dibanggakan dari Xenia dulu, paling hanya sebuah double blower dan sebuah head unit single din yang gue inget itu dari Xenia lama gue. Oke, berlanjut ke bagian bawah lagi, ini ada sebuah tambahan ya, add-on body kit. Ini khusus untuk tipe ADS. Oke, overall kalau dilihat dari depan ini ganteng sih, kalau gue suka. Cuman kalau gue pribadi lebih senang mungkin kalau untuk Xenia warna hitam ya, akan terlihat lebih menyatu dengan ya warna list merahnya, itu akan lebih menyatu. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita bahas bagian samping dari all new Daihatsu Xenia tipe R ADS ini. Dari bagian depan ya, dari bagian samping ya, ini mengapa tadi gue bilang ini adalah sebuah baby Sienna. Ya, karena di bagian samping ini adalah letak kemiripannya dengan Toyota Sienna menurut gue loh ya. Ini jauh lebih rendah dibanding generasi sebelumnya, dikarenakan penggunaan sasis baru, yaitu sasis monokok, penggerak baru, penggerak roda depan. Untuk ground clearance sendiri, dia memiliki ground clearance kurang lebih sekitar 205 mm. Ini sudah cukup lah ya untuk penggunaan perkotaan. Lanjut ke bagian karet bundar ini, dia menggunakan velg dengan ukuran 16 inci dengan ukuran ban 195 60 ring 16. Ban ini dibalut dengan ban GT radial. Ini di sini sudah menggunakan rem ABS EBD-BA. Oh ya, untuk sistem keamanan dari mobil ini sudah lumayan advance ya. Dia sudah dilengkapi dengan hill start assist juga. Mantap. Namun untuk rem belakangnya dia masih tromol. Berlanjut ke bagian atas ini ada sebuah spion, yang dimana spion ini sudah memiliki kamera juga. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah sebuah kamera 360. Yes, kamera 360 ada di sebuah Daihatsu Xenia, sebuah low MPV. Ini outstanding banget bukan gak sih?
sebuah Daihatsu Xenia ada seperti ini, nggak ada yang nyangka loh. Lanjut di sini ada sebuah talang air, ini sudah paket opsional, sudah dapat kalau kalian beli Xenia. Keunikan kedua dari Daihatsu Xenia terbaru ini, sudah keyless entry, dimana kita cukup menekan ini, pintu akan terbuka, dan jika ingin mengunci, tinggal menyentuh ini, pintu akan terkunci dengan otomatis. Ini adalah sebuah kemudahan yang bisa Anda dapatkan di Daihatsu Xenia baru ini. Berlanjut ke bagian belakang, rem seperti yang tadi saya bilang, untuk belakang masih tromol. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ayo kameramen ikut yuk. Nah, ini dia. Ya mohon maaf kotor, habis pakai road trip. Nah, ini adalah bagian belakang dari sebuah Daihatsu Xenia tipe RADS 1500 CVT. Di sini kalian bisa melihat ada sebuah emblem Xenia. Displacement mesinnya 1500 cc tipe R, dan di sini ada embel-embel mesinnya berteknologi dual VVT-i dengan transmisi CVT. Untuk lampu belakangnya semua sudah full LED, baik dari lampu senja, lampu rem, lampu sein, dan juga lampu mundur, yang dimana ini lumayan terang. Ini bagus loh, serius. Terus di bagian tengah sini, ini ada sebuah aksen black piano yang menghiasi bagian sini. Dimana kalau di Toyota Avanza Veloz ini menyambung ya lampunya ya. Jadi ada semacam ekstensi tambahan. Jadi seakan-akan lampu dari kanan dan kiri itu menyambung untuk lampu senjanya. Cuman ini juga oke loh. Berlanjut ke bagian bawah sudah dilengkapi dengan 2 buah parking sensor. Dan di sini juga dilengkapi oleh kamera mundur. Karena apa? Karena sini sudah berkamera 360. Lalu di sini ada ya sebuah penambahan bodi kit karena ini tipe ADS. Sekarang mari kita cek bagian bagasinya. Nah, ini juga sudah bisa membuka loh dari sini. Tinggal kita buka. Tentu saja dia belum power back door karena ini sebuah low MPV. Anda tidak bisa mengharapkan sebuah power back door. Yuk, kameramen bisa ke sini yuk. Nah, ini adalah bagasi daripada Daihatsu Xenia baru ini. Kalau boleh jujur, memang dia memiliki kapasitas bagasi jika bangku baris ketiga ditegakkan tidak terlalu lega dibandingkan Xenia sebelumnya. Mungkin ini jika kita ibaratkan, di Xenia baru ini mungkin hanya bisa menampung 2 atau 3 buah galon saja di bagasi apabila jok baris ketiga ini kita fungsikan. Nah, jika di Xenia sebelumnya kita bisa menampung 4 atau 5 galon air jika kursi baris ketiga kita tegakkan. Nah, cuman ada hal baru yang hadir di Daihatsu Xenia ini. Itu apa? Pelipatan kursi flat. Ayo, mari kita jadikan ya. Sorry. Jadi ini begini. Ini ada tas. Ini bisa kita taruh sini. Kita bisa melipat ini flat floor. Nah, ini ketahan sama ini ya. Ini bisa flat floor. Itu bangkunya belum ditegakin. Nanti kita demonstrasikan. Cuman ini untuk bagasi yang sekarang ini cukup lega. Nah, di sini ini ada sebuah tempat penyimpanan yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan sepatu atau menyimpan payung. Di sini ada toolkit ya, ada dongkrak, ada perlengkapan buat safety ya, segitiga pengaman dan lain-lainnya. Nah, kurang lebihnya itu dari Daihatsu Xenia. Oh iya, kita juga mau sedikit promosi ya. Bagi kalian yang berminat untuk membeli kaos seperti ini, kaos Car Drive Indonesia, kami juga menjual kok merchandise-nya ini ya. Ini tersedia dari ukuran S hingga XXL. Kalau kalian mau beli ini, kalian bisa DM ke Instagramnya Car Drive Indonesia. Harganya reasonable, bahannya enak, kita jamin. Ini premium cotton ya. Kalau kalian misalkan berminat untuk membelinya, kalian bisa DM ke Instagram kami di @cardrive.id. Di situ tinggal DM aja, nanti dari admin kami akan membalas untuk pembelian ini. Yuk, sekarang kita bahas bagian dalamnya. Oke, sekarang kita bahas dari door trim depan ya. Ini kalau bisa kita lihat di sini, ini door trimnya full plastik ya. Cuman di sini dia memiliki desain baru yang menurut gue cantik desainnya. Ini bagus untuk sebuah low MPV, ini sebuah desain yang bagus dengan aksen chrome di bagian handle dalamnya. Nah, di sini kalian akan menemukan switch buat power window. Ada auto up and down, tapi hanya untuk bagian driver saja. Di sini sudah auto retract, jadi sudah bisa menutup secara otomatis. Nah, terus bagian bawah sini dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan 1 buah side pocket. Ini bisa kalian lihat ya, bisa buat nyimpen kayak gini. Nah, berlanjut ke sini. Di sini ada kisi-kisi AC, yang dimana di bagian depannya sini ada sebuah cup holder.
Jadi kalau kalian menaruh gelas di sini atau minuman di sini, botol, itu akan kesentor langsung dari AC-nya ini yang mengakibatkan minuman Anda akan menjadi dingin. Jadi kurang lebih seperti cooler ya, jadi ya, cooler ala-ala gitu. Nah, berlanjut ke bagian bawah sini. Di sini ada 3 buah tombol yang bisa kalian lihat. Ini ada sebuah tombol yang besar sendiri. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan daripada kamera 360-nya. Di sini ada tombol ion yang dimana berartikan bahwa ini adalah air purifier untuk Daihatsu Xenia ini ya. Daihatsu Xenia ini sudah memiliki built-in air purifier. Lalu di bawah sini ada tanda mobil ngesot-ngesot. Ini menandakan bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan stability control. Di mana ini nice buat mobil ini. Lanjut di bagian setir. Seperti yang sudah kita bahas tadi di bagian driving impression ya. Setirnya masih karet polyurethane biasa di sini. Cuman ini dipegang enak loh, nggak terlalu kurus, nggak terlalu besar. Nah di sini kita sambil nyalain aja ya. Dia sudah memiliki start stop engine button di sini. Tombolnya berwarna merah. Untuk menyalakannya kita harus menginjak rem dan menekannya. Nah, Xenia, dia ada animasinya gitu ya. Nah, setirnya ini sudah electric power steering yang mengakibatkan sangat ringan. Mungkin bagi sebagian orang akan senang dengan ini. Cuman kalau gue pribadi nggak begitu senang dengan feel seperti ini karena terlalu mati ya. Walaupun ini tidak semati dari Wuling Convero ya feelnya. Ini masih lumayan lah, masih ada. Ini di sini ada trip. Ini untuk mengubah ini ya, apa namanya, daripada trip A trip B-nya. Jadi odo, trip A, trip B. Balik lagi ke odometer. Di sini ada steering switch control. Ini bisa buat volume, bisa buat seek track, ini buat MID, pengaturan MID, average speed, trip time, ada jam, ada message, jadi misalkan kalau ada pesan apa-apa akan tertampil di sini. Ini ada average konsumsi bahan bakar. Oh iya, ini konsumsi bahan bakar kita hasil dari pengetesan hari ini. Nah, ini menunjukkan angka 13,5 km per liter dengan bensin oktan 92. Dengan pemakaian yang kakinya kurang lebih, kita kakinya nggak kaki irit-iritan ya. Jadi kalau menurut gue ini cukup irit untuk rute kombinasi. Dengan full AC, speed AC-nya 2 dan terkadang 3 dengan apa namanya, tingkat kedinginannya tinggi. Nah oke, kalau tadi kita sudah membahas ini, kita sekarang bahas bagian audionya. Ini sekarang layarnya besar sekali. Oh ini keren loh. Ini ala-ala semi floating gitu, jadi mirip seperti Daihatsu Rocky atau Toyota Race. Nah, ini kalau nyalakan seperti ini, dia fiturnya lumayan loh ini. Dia bisa radio, Android Auto, Apple CarPlay di sebuah mobil seperti ini. Ya, abaikan ini. Ya. Oke. Ya, sorry maaf. Ini ya. Ya pokoknya begitu. Sekilas saja bahwa head unit ini sudah memiliki juga Bluetooth. Tentu saya tadi seperti yang bisa kalian lihat, tadi adalah Bluetooth telepon nih yang sedang tersambung ke HP kawan saya. Berlanjut ke bagian bawah. Di sini ada sebuah kisi-kisi AC yang menggunakan list ya. Ini oranye apa merah sih? Merah ya? Iya, jadi merah agak-agak orange gitu, mirip seperti Honda Brio RS. Lalu di sini ada aksen black pianonya. Ini keren sih. Cuman kalau gue pribadi gue prefer lebih seneng ini yang berwarna chrome atau hitam aja biasa. Kalau gue sih kurang seneng kayak gini. Cuman oke lah. Nah tadi bagian AC seperti yang kita sudah bahas tadi. Ini tampilannya seperti ini ya. Lalu di bagian bawah sini dilengkapi dengan slot buat naro ini ya, kartu, buat kartu e-tol, e-money. Ini bisa di sini. Ini bisa muat 2 kartu di sini. Cuman ini tidak bisa berfungsi sebagai ini ya, apa namanya? Obu ya, nggak bisa. Jadi ini cuma slot aja. Berlanjut di sini ini ada buat nyala dan mematikan mesinnya, dipencet. Ini berwarna merah. Tergantung selera sih ya. Di sini ada tempat penyimpanan ya, yang lumayan dalam. Ini bisa buat nyimpen charger. Nah ini nih tuas daripada transmisi otomatiknya. Transmisinya CVT dengan sudah dilengkapi dengan mode Tiptronic ya. Ini P, R, tuh lihat kameranya 360 nih. Ini sebuah kamera 360, ada guideline-nya merah, kuning, hijau, dan ini resolusi daripada kameranya lumayan bagus dibandingkan dengan
kamera Innova gue sendiri ini jauh lebih bagus resolusi kameranya. Mungkin ini vendornya Red Dot ya, lumayan sih ini kualitasnya. RND masuk ke sini, Tiptronic untuk menambah gigi 1, 2 dan kawan-kawannya. Ini untuk menurunkan gigi ke bawah. Balik lagi ke D, netral. Di bagian sini ada tisu basah. Di sini ada dua tempat nih, mungkin untuk tempat koin ya, atau tempat kartu, atau ya Anda bisa menaruh benda-benda yang kecil di sini. Kalau buat minuman nggak bisa. Di sini ada 12 volt soket. Ya, ini bisa buat colok-colok di sini. Rem parkir masih otot. Ya. Sebuah tempat penyimpanan glove box yang ini dilengkapi bahan karpet. Nice. Ini keren loh ini. Daihatsu bikin seperti ini. Oke. Ini itu aja dan ini lumayan. Oke, ke tengah sini. Ini udah buat naro-naro, jadi kalian bisa naro-naro di sini, naro kacamata, naro apa, ini bisa di sini. Naro tisu basah bisa di sini. Ada satu buah cup holder, jadi sama teorinya kayak di sebelah kanan. Kalau naro botol minuman di situ bisa dingin, senor AC. Glove box, ya belum sampai pening, tapi lumayan loh. Tuh, lumayan tuh. Ya. Door trim di sisi kiri sama seperti di kanan, 2 buah cup holder dan 1 buah side pocket. Oke. Mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya. Dengan sistem keamanan, rem di keempat rodanya sudah menggunakan ABS, EBD dan BA, sudah dilengkapi dengan hill start assist dan stability control, which is good buat ini. Mobil ini serius, surprise ini mobil ini nyenangin loh. Aduh, embun. Oke. Tadi speedometer saya dilihat. Ini salah satu yang keren loh. Ini ada kayak apa ya? Roda, tolong kameramen. Nah, ini kalau misalkan rodanya belok, itu dia ikut belok. Ya, nanti tolong kameramen dibikinkan ini sendiri ya. Ini keren loh. Ikut belok di situnya. Mirip seperti Toyota Fortuner terbaru gitu. Oke. Kalau kita matikan seperti ini. Kalau kita nyalakan, dia akan seperti ini. Ada animasinya, Xenia. Keren ya. Oke, sekarang mari kita bahas bagian row keduanya dan row ketiganya. Yuk, kita ke belakang yuk. Oke, sekarang kita bahas row ketiga daripada Daihatsu Xenia baru ini. Nanti kita bahas row kedua sembari jalan ya. Sekalian mencoba impresi duduk di belakang itu gimana. Oke, untuk metode pelipatannya dia sudah one touch tumble sama seperti generasi sebelumnya. Jadi tinggal satu pencetan udah bisa keangkat. Di sini kalian bisa melihat sebuah karpet yang ada cetakannya gini. Ini khusus tipe ADS saja ya. Dia dapat karpet kayak gini. Seperti yang di depan tadi sama. Sekarang kita masuk ke dalam. Aduh. Ya. Di belakang ini sebenarnya hanya cukup untuk 2 orang normalnya, karena seat belt yang disediakan pun hanya untuk 2 orang saja. Nah, di sini Anda mendapatkan 2 buah headrest yang bisa dinaik turunkan. Lalu di bagian kanan kiri ada 2 buah cup holder yang bisa Anda fungsikan. Di sini ada 1 buah power outlet di sini yang bisa dibuka tutup. Nah, ini bisa agak rebahin dikit ya dengan cara ditarik. Nah, ini nih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba demonstrasikan bagaimana jika duduk berdua di sini. Coba, 1, masuk. Ini tukang edit car drive coba di sini masih bisa. Nah, sebenarnya kalau di satu lagi masuk sih Pak. Satu lagi masuk ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya kan suka dipas-pasin ya. Ya, masuk satu lagi. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk merebahkan ini. Aduh, inang. Ah. Ya. Ya, bisa masuk kan? Bisa? Ya, bisa masuk. Cuman ya Bisa mati. ya. Ke Bandung masih oke lah. Iya. Bandung oke ya? Bandung oke ya? Ah iya. For your info, ini bisa di sliding. Jadi kalau misalkan Anda masih mempunyai rasa belas kasihan terhadap pengguna baris ketiga, ini bisa dimajuin kok, bisa di sliding. Ada satu tambahan. Ini buat di tengah ini Anda tidak akan menduduki joknya, tetapi Seat belt yang akan duduk. itu yang diduduki. Ya cuman kami tidak merekomendasikan untuk duduk bertiga seperti ini. Jadi ya
Nyender juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Udah keluar. Panas, Cok. Turun. Aduh. Nah. Ya, kita mulai dari driving impression-nya. Satu hal yang gue rasakan ketika masuk ke dalam all new Xenia ini adalah nyaman. Ya, mobil ini sangat amat jauh lebih nyaman dibanding generasi pendahulunya. Karena apa? Dia memiliki banyak pembaharuan di segala sisi. Yang pertama dari sasisnya, dia menggunakan sasis monocoque sekarang. Lalu kedua, dia memiliki penggerak roda yang berbeda. Bukan AWD, tapi menjadi FWD, yaitu penggerak roda depan. Seperti yang kita tahu, kalau Xenia lama itu dari generasi pertama hingga generasi kedua, dia memiliki penggerak roda belakang. Nah, di generasi terbaru ini, dia sudah menggunakan penggerak roda depan alias FWD. Untuk bantingan suspensinya, mobil ini lumayan nyaman ya. Bahkan ya kalau boleh jujur loh ya, gue pribadi lebih seneng bantingan Xenia ini daripada Xpander. Ya, ini serius. Biasanya juga pernah pakai Xpander, nggak begitu lama sih. Dan ini jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau Xpander itu kan dia lebih punya karakternya lebih mengayun ya, lebih kebanyakan bouncinya. Kalau ini nih hampir seperti R3 dan Livina, cuman tidak sebaik mereka ya. Jadi ini cukup lah, oke lah, nyaman. Tapi bukan berarti Xpander tidak nyaman, tetap nyaman. Cuman kalau saya secara pribadi lebih senang suspensinya ini. Ini nyaman termasuknya. Kalau nggak salah dia depannya ini sekarang McPherson, belakangnya torsion beam. Enak ini, serius. Nah, terus untuk insulasi ya, kekedapan kabin ini lumayan hening loh. Ini dengan kecepatan sekarang kira-kira 50 km per jam di jalan yang lumayan ramai seperti ini, banyak motor bang gitu. Suara dari luar tuh nggak begitu kedengeran di dalam. Ya walaupun tetap terdengar kalau misalkan ada knalpot berong atau motor-motor cempreng gitu, tapi ini kayak gini senyap loh, serius. Paling yang berisik, yang agak berisik dia dari kolongnya aja, dari road noise, dan bannya ini juga agak berisik ini. Feeling setirnya sendiri, kalau gue secara pribadi kurang senang dengan setir yang kayak gini. Ini kan sudah electric power steering ya, dan dia punya feel tuh ketika di kecepatan rendah dia tuh enteng. Cuman entengnya tuh nggak separah Convero ya yang enteng banget. Ini masih ada feelnya sedikit, masih oke lah. Nah cuman dia kalau di kecepatan agak tinggi dia setirnya memberat, dan akurasinya tuh ya lumayan gitu loh. Masih ada apa ya, masih ada isinya gitu, nggak terlalu kopong hampa layaknya electric power steering pada umumnya gitu. Ya, berlanjut ke bagian posisi duduk ya. Saya dengan tinggi 176 cm, nggak 177 ya. Duduk di Xenia ini terasa nyaman. Ini bolster sampingnya ini side supportnya lumayan, walaupun nggak begitu gede. Joknya jauh, amat sangat jauh lebih nyaman daripada Xenia sebelumnya. Ini nyaman, tapi tidak bisa dikatakan senyaman R3 atau Grand Livina. Tapi ini sudah jauh lebih baik daripada pendahulunya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas bagian row ketiga, row pertama, lalu driving impression sekilas, sekarang kita bahas bagian row keduanya ini. Nah, row keduanya ini nyaman dan lega. Ini sangat upgrade dibanding generasi sebelumnya, dimana di sini dengan posisi sliding yang paling mundur, ini di depan posisi duduk saya yang paling PW se-PW-PW-nya, ini aja masih ada sisa kurang lebih nih, masih bisa ada 9 jari, dan ini masih bisa selonjoran nyaman. Dan di sini dilengkapi juga dengan armrest segede gaban yang bisa buat sandaran tangan, cuman di sini belum ada cup holder gitu ya. Untuk seat belt, untuk yang kanan kiri dia sudah 3 titik, namun untuk kursi di tengahnya ini, penumpang di tengah baru menggunakan sistem 2 titik saja gitu. Nah, ini slidingnya lumayan jauh. Nah, ini perbandingan sliding paling maju, dia bisa maju banget sampai saya nggak bisa nih.
Ini maju banget loh ini. Bisa lebih maju lagi. Nah, ini maju gapnya jauh banget. Dan kalau saya majuin gini, di belakang jadi lega banget. Jadi mobil ini sangat apa ya? Xenia baru ini sangat praktis. Benar-benar kepraktisan tuh tinggi gitu. Begitupun dengan apa namanya? Recliningnya. Dia sudutnya bisa diatur sesuka kita. Dan ini juga bisa dijadikan sofa mode gitu loh. Yang dimana bisa dibikin ala-ala tempat tidur. Yuk, kita coba demonstrasikan. Yang pertama, ini harus kita majuin dulu. Lalu ini kita rebahkan. Nah, nanti di sini terus kita cabut akan menjadi sofa mode. Yang dimana kita bisa duduk di sini lalu selonjoran ke depan gitu. Layaknya sebuah sofa. Nah, kita balikin lagi. Nah, ini kalau kayak gini ngelipat ya. Oke. Nah, sip. Kita bikin gini. Oke. Bentar. Oke. Ini sangat nyaman. Yuk, sekarang kita keluar yuk ke depan yuk. Sambung aja nggak apa. Kita lanjut aja. Oke. Kita sambung ke depan. Kurang lebih begitu saja video kami mengenai review all new Daihatsu Xenia tipe RADS CVT 1500cc tahun 2022. Sekian dari kami. Saya Muhammad Yasin dari Car Race Indonesia. Sign out. Cuman CVT-nya ini lumayan lah, maksudnya nggak apa ya, nggak jerky. Woi. Ngapain sih 3an lagi? Gua ngapain 3an? A few moments later. Oke, lupa sampai mana ya Pak? Ya maaf, lanjut. Nanti di-cut ya tolong ya. Ya lo kalau dimasukin anjir siang loh. Enggak, paling jadi sneak peek di TikTok doang. Aduh. Anjing masih record. Matiin.